Keberuntungan memihak saya ternyata, puji Tuhan, dalam waktu 1 bulan, saya langsung dapat job dari Korea. Annyeonghaseyo teman-teman, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa kembali menyapa teman-teman yang sudah subscribe channel Tanti ataupun yang tiba-tiba mampir nonton di channel ini. Halo. Jadi saya akan membahas tentang pekerjaan saya di Korea atau menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali bertanya. Itu udah masuk itu di DM udah lama, mungkin dari beberapa bulan yang lalu itu selalu bertanya, cerita dong pengalamannya gimana bisa kerja di Korea gitu. Jadi flashback lagi ya ke tahun 2014. Waktu itu kan saya mengikuti ujian di tahun 2014. Saya masuk kursus bahasa Korea dulu, itu bulan 3. Kemudian bulan 6 itu ada ujian tes bahasa Korea. Jadi saat itu saya lulus, dan saya bilang keberuntungan karena saya harus bersaing sekitar 34 ribuan orang, yang diluluskan cuma sekitar 2.400 sekian orang. Jadi saya masuk di dalamnya, itu merupakan keberuntungan buat saya. Nah, puji Tuhan setelah lulus saya langsung melengkapi data. Saya juga mengalami kesulitan banyak hal mungkin untuk melengkapi data itu, karena semua data harus sama ya. Nama dari KTP, ijazah itu yang diperlukan minimal SMP atau SMA. Ya, jadi kalau teman-teman yang bertanya, saya lulusan S1, S2 segala macam, kalau ingin mengikuti program G2G ini juga harus sama. Ijazah itu hanya kayak pelengkap buat kita mau daftar tes. Jadi kalau udah tes itu yang diperlukan ya sertifikat kelulusan tes bahasa Korea ini yang buat daftar pekerjaan ke Korea Selatan. Nah, seperti itu. Yang terutama paspor kan. Dulu saya cerita nih, saya akan bercerita dari awal bagaimana proses ke Korea itu sangat susah dan rumit seperti yang saya alami. Tapi karena saya nggak pernah menyerah, akhirnya saya nyampe di Korea dan saya sudah bekerja 3 tahun lebih seperti itu. Nah, jadi waktu itu pas setelah lulus setelah saya diumumkan nama saya ada dalam daftar kelulusan, itu merupakan sukacita yang besar karena di antara 34.000 orang peserta ujian yang lulus hanya 2.400 sekian, saya masuk nama saya ada di dalamnya. Itu merupakan kebahagiaan, kebanggaan terbesar. Tapi setelah nama saya terdaftar lulus tuh, ternyata ada kendala karena masalah paspor. Jadi saya udah punya paspor nih karena saya bekerja di suatu negara lain, dan waktu itu usia saya dituakan 3 tahun. Nah, jadi di paspor saya itu ketuaan 3 tahun dengan data asli saya. Jadi karena saya dulu nggak tahu nih, itu yang agensi ya. Jadi saya nggak tahu nih, itu yang mainin agensi. Saya juga nggak nyalain agensi yang dulu, tapi itu udah lewat. Jadi intinya gimana caranya saya bisa merubah data saya di paspor sesuai dengan saya punya KTP, saya punya ijazah dan lain-lain. Nah, waktu itu karena sistemnya belum seperti sekarang ini sangat terbuka, saya masih main calo. Jadi waktu itu saya mengalami penolakan ya. Saya bikin paspor baru, itu kan paspor saya yang lama udah habis nih masa berlakunya. Waktu saya bikin paspor baru di Bekasi itu, saya 4 kali datang ke kantor imigrasi Bekasi, ditolak karena data saya udah punya paspor yang lama seperti itu.
Akhirnya saya diajukan suruh ke imigrasi di mana pertama kali saya membuat paspor, yaitu di Jakarta Pusat. Saya ke Jakarta Pusat ternyata juga nggak bisa semudah itu memperbaiki paspor karena harus melalui calo, melalui orang dalam yang mau bantu saya, bukan lewat prosedur secara resmi tapi lewat belakang. Dan karena waktu itu nggak ada pilihan lain, nggak ada yang bisa bantu, akhirnya saya bersedia merelakan uang saya dengan total cash hampir 10 juta saya kasih cash untuk saya bisa membuat paspor baru, memperbaiki paspor baru. Itu kasus saya seperti itu jadi awalnya. Jadi saya harus mengeluarkan uang ekstra nih buat bikin paspor. Setelah paspor udah beres, persyaratan semua sudah lengkap, akhirnya saya daftar kirim lamaran pekerjaan saya ke Korea Selatan. Dan biasanya teman-teman yang mendaftar itu memakan waktu 3 bulan sampai 2 tahun baru dapat job. Keberuntungan memihak saya, ternyata puji Tuhan dalam waktu 1 bulan saya langsung dapat job dari Korea. Ini keberuntungan banget buat saya, mengingat pekerja cewek itu presentasinya sekitar hanya 7% saja. Misalkan yang dibutuhin 1000 laki-laki, mungkin cewek hanya 70 ya, 70, 1070 apa 700, sekitar 70 orang saja. Seperti itu perbandingannya, sangat sedikit buat pekerja cewek. Karena, kenapa? Ada yang bertanya, kenapa kok cewek jarang dibutuhkan kerja Korea? Karena kita tahu, pekerja di Korea itu merupakan pekerja pabrik, rata-rata pekerja kasar diperuntukkan buat cowok. Jadi yang banyak dibutuhkan jelas cowok gitu. Nah, jadi kan dalam waktu 1 bulan Juni saya lulus tes, buat Juli pengumuman tes, bulan Agustus saya beresin semua perlengkapan data, akhirnya saya kirim file atau data saya ke Korea daftar kerjaan, dan bulan 9 tanggal 30 itu saya udah dapet job atau SLC dari Korea. Jadi udah ada sajang atau perusahaan Korea yang mendandatangani kontrak saya. Jadi mereka perusahaan Korea itu ngasih tanda tangan ketika memilih saya, file saya dipilih diambil, mereka tanda tangan di tanggal 30 September. Setelah kontrak kerja itu atau SLC dikirim ke saya, baru saya dipanggil prelim seminggu setelahnya. Jadi tanggal 6 Oktober saya dipanggil prelim untuk menandatangani surat kontrak persetujuan bahwa saya udah dikasih job nih. Saya suruh datang untuk menyetujui dan tanda tangan kontrak itu. Jadi tanda tangan dari perusahaan Korea udah ada, tinggal tanda tangan saya. Jadi jobnya nggak bisa milih lagi nih, dia milih saya kalau saya dari Indonesia. Dan saya terpilih itu udah merupakan kayak kesempatan atau keberuntungan yang luar biasa. Setelah itu saya mengikuti preliminary training, di training selama 1 minggu ya di Ciracas itu. Di situ melengkapi data-data. Karena saya udah dapat job nih ya, saya harus melengkapi data-data untuk mempersiapkan diri persyaratan bisa tinggal di Korea, seperti mengurus visa, penerbangan, tiket pesawat dan lain-lain. Setelah itu saya kan seharusnya udah tinggal menunggu nih jadwal penerbangan. Ternyata tes kesehatan saya dinyatakan unfit. Unfit yang tidak terduga, karena sebelumnya 2 bulan yang lalu saya mau mengirim data ke Korea itu juga saya udah medical fit. Jadi ketika saya unfit, saya down lagi. Karena nyaris saya nggak mungkin bisa berangkat ke Korea dengan medical yang unfit. Karena pintu udah terbuka lebar di depan saya tinggal masuk ke Korea, ternyata unfit. Jadi visa saya nggak bisa diajukan. Dari situ saya mengalami problem yang sangat besar, tapi saya nggak pernah menyerah. Karena saya tahu ini sebenarnya bukan masalah gitu. Jadi kayak sekedar kayak apes aja gitu.
Jadi saya urus lagi sana sini sampai menunggu sekitar 1 bulan saya baru bisa dapat hasil fit. Setelah saya dapat hasil fit, ternyata teman-teman yang training bareng saya itu udah pada terbang ke Korea dan bekerja. Wow, perasaan saya pasti hancur banget saat itu, kecewa. Aduh. Kemudian saya mendatangi kantor BNP 2 TKI di Pancoran. Saya tanyakan bagaimana kelanjutan proses saya ke Korea. Ternyata dilihat dari monitor, data saya kosong. Teman-teman tinggal menunggu jadwal penerbangan, sementara saya belum mengajukan visa ke Korea. Karena syarat mengajukan visa harus medical fit. Kemudian petugas BNP 2 TKI sendiri bilang, kamu harus sabar nunggu lagi di rumah karena kemungkinan besar job kamu akan di-cancel. Saya disuruh pulang kampung ke Lampung dari Jakarta dengan perasaan kecewa yang sudah putus asa. Karena proses yang saya lewati sendiri bolak-balik Jakarta Lampung itu hampir 10 kali karena mengalami permasalahan-permasalahan yang tadi. Tapi karena saya tipe orang yang antusias dan penasaran, saya bilang saya udah terjun nih, udah 75% proses, saya tinggal menunggu penerbangan 25%-nya terbang, gak bisa ngajuin visa karena unfit. Itu perasaan saya hancur banget saat itu, tapi saya gak putus asa. Walaupun setengah nyerahnya saya nunggu di rumah dengan perasaan yang kayak dibilang mupus ya, kayak udah bilang, ya sudah, kalau memang ini rezeki saya, kalau memang kehendak Tuhan saya mau ke Korea, pasti Tuhan buka jalan.